Yaudah, ya. Assalamualaikum Pak Janto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu, semoga semuanya selalu sehat. Ya, amin. Oke Pak, Gimana? ini hari ini mau bertanya tentang Imam Mahdi. Ya, Jadi sebenarnya Imam Mahdi itu apa sih Pak? Dan konsepnya tuh gimana? ada hal lain yang ditanyakan selain Imam Mahdi dan Ya itu nanti loh. oh ya. Jadi begini, Imam Mahdi itu suatu istilah yang muncul karena di hadis disebutkan tentang dia pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman di hadis yang di situ dari hadis Nabi yang sahih itu beliau mengatakan bahwa akan ada pemimpin akhir zaman yang disebut Imam Mahdi. Imam Mahdi akhirnya seorang imam yang akan memimpin dengan adil. Adilnya karena berdasarkan petunjuk, atau Mahdi itu mahdum, petunjuk dari Allah, bukan dari nafsu yang kayak seperti pemimpin sekarang atau pejabat sekarang kebanyakan memimpin karena keinginan sendiri atau nafsu. Sedangkan seorang Imam Mahdi yang disebut Nabi itu akan ada seorang imam yang setiap dia memimpin itu dengan Mahdi atau petunjuk atau ilmu, karena yang namanya ilmu itu awal mulanya adalah petunjuk yang berkembang jadi ilmu, awalnya adalah petunjuk. Maka Imam Mahdi itu berarti seorang imam yang ilmunya tingkat tinggi karena ilmu petunjuk dari Allah. Kalau seorang saja memegang tatanan dunia, negara maupun agama dan sebagainya, maka dia akan mengetahui semuanya dengan sangat presisi dan pas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Coba tak berarti ini Imam Mahdi ini seorang pemimpin yang beliau menjadi pemimpin itu atas petunjuk, dan ini skalanya global gitu ya Pak? Iya, global. Berarti bukan cuma sebuah negara aja gitu? Awalnya sebuah negara. Negara Awalnya, kemudian karena mungkin negara baik, kemudian dia berhubungan dengan banyak pemimpin yang lain, akhirnya punya itu simpati pada beliaunya. Karena simpati sering diminta tolong untuk membantu memecahkan di negaranya. Satu dua tiga empat negara mulai minta tolong dan semuanya berhasil. Lama-lama mereka secara de jure hukum itu memang mereka masing-masing memimpin di negara masing-masing, tetapi secara de facto faktanya mereka itu benar-benar mengakui kepemimpinan Imam Mahdi ini untuk memimpin negaranya. Jadi setiap pemimpin negara atau presiden nanti akan selalu mengacu petunjuk dari Imam Mahdi atau pemimpin dari negara. Imam Mahdi ini megang satu negara, sehingga dia dilirik oleh negara lain. Itu. Apakah Imam Mahdi ini ada hubungannya sama Satria Piningit Pak? Kalau di Jawa Satria Piningit itu memang sudah tenar dan dipercaya muncul akhir zaman seperti Imam Mahdi juga. Kalau orang Arab sana memandang seorang pemimpin akhir zaman ini disebut dengan Imam Mahdi, karena memimpin dengan petunjuk sehingga adil. Kalau Satria Piningit juga sama, cuman dengan membaca tanda-tandanya. Karena seorang Imam Mahdi itu pasti akan disembunyikan. Karena yang menggodok atau yang memasak sendiri adalah Gusti Allah melalui utusannya berupa malaikat, manusia. Memasak ini maksudnya apa Pak? Memasak? Ya, memasak mentalnya, memasak kemampuannya, mengembleng secara syariat zahir. Karena Imam Mahdi bukan muncul dari bayi langsung sakti luar biasa menjadi bunda. Jadi dia bisanya, kemampuannya menjadi seorang yang mahdum itu karena berdasarkan gemblengan yang luar biasa. Mula-mulanya dia seorang yang berat, mula-mulanya seorang yang bodoh jadi pintar, yang berat jadi bisa menguasai, jadi kokoh dan semuanya. Dan akhirnya diakui oleh baik orang petinggi agama, orang petinggi negara akan mengakui kebaikannya. Bahkan petinggi alam lain pun juga semuanya mengakui kemampuannya. Ini bukan berdasarkan lahir langsung dihormati, langsung bersinar, tapi lahir pun dia dalam keadaan redup. Lama-lama bersinarnya sambil berjalan. Karena kalau lahir langsung bersinar seperti Nabi Isa, ketahuan oleh dunia lain. Maka Nabi Isa pun sejak bayi sudah diincar oleh dunia lain untuk dimusnahkan.
Karena sebelum kehadiran Nabi Isa juga sudah diprediksi akan lahir seorang nabi besar di Bani Israel yang akan menguasai. Nah itu dibaca oleh dunia lain sehingga menjadi perkara huru hara zaman dahulu itu. Makanya ketika Nabi Isa besarnya kemudian melepaskan senjatanya untuk merusak dunia lain, akhirnya itu menjadi tidak berkesudahan sampai besok tutup zaman. Oh ya, berarti ini balik ke Imam Mahdi tadi, berarti Imam Mahdi ini orang yang sama dengan Satria Piningit yang ibaratnya seperti disembunyikan oleh alam semesta. Piningit itu disembunyikan ya. Supaya nggak ketahuan itu tadi ya. Iya, soalnya kalau seorang imam itu ketika saat digodok atau dimasak, kekuatan minyaknya ketahuan oleh pihak lain, baik manusia maupun alam lain, ini bisa bahaya. Cara menutupnya dan kekurangan-kekurangan sebagai manusia, kekurangan dia sebagai makhluk itu ada semuanya. Jadi seperti manusia pada umumnya lah. Iya, untuk menutupi. Tapi sedangkan orang-orang konsentrasinya yang para penembak jitu di atas sana itu mencari orang-orang yang punya linuwih yang luar biasa, yang tidak umumnya. Makanya kalau mau jeli mengamati para tokoh-tokoh agama seperti kelas Gus, kelas Kiai, banyak yang sudah kena penembak jitu, sudah kena. Penembak jitu ini istilah apa, Pak? Ya mereka akan membacking dari belakang. Ketika mereka dibacking ini siapa mereka? Mereka ini para tokoh-tokoh agama, baik agama Nasrani, Buddha, Hindu maupun Islam yang dianggap tokoh akan dibacking oleh mereka. Karena kalau dibacking mau ikhlas, maka pihak lain ini bisa mengendalikan dari belakang. Kalau dia bisa dikendalikan dari belakang, itu enak. Dunia dikuasai oleh mereka. Bukan Islam, tapi dunia mereka yang sebenarnya agama itu sebelum Islam adanya. Oh, jadi ini mereka ini anggaplah suatu entitas gitu ya, yang ingin menguasai dunia dan ini, terus. Gitu ini bukan golongan IB loh. Kalau golongan IB LIS itu kan memang dia fungsinya menggoda menyesatkan manusia. Tapi kalau ini sudah persaingan penguasaan kehidupan manusia dan kehidupan alam halus sana. Ini mereka sangat ambisi untuk menguasai itu jadi pimpinan. Berarti kastanya udah di atas IBLIS itu ya? Ya, kalau kastanya atau tahtanya. Kalau IBLIS sudah dikotakkan ke hitam. Makanya dia hanya mengganggu orang agar sesat saja. Sedangkan kalau mereka yang entitas ini mereka ada sebuah golongan yang ingin menguasai dunia alam manusia maupun alam halus sana. Nah, nanti di akhir zaman akan keluar. Iya. Baik. Berarti nanti kan Imam Mahdi ini kan dikatakan akan melawan Dajjal. Iya. Ini seperti apa nih kalau dari Bapak? Kalau istilah itu kami mengistilahkan hanya 2 huruf atau DA. Dengan istilah DA itu keterusan DAJJAL. DAJJAL ya. Nah, itu kami sebut DA. Itu akan turun ke dunia, itu mencari orang yang dianggap sebagai pesaingnya yang akan menguasai dunia tadi, yang namanya Imam Mahdi tadi, akan dicari oleh DA juga. Dan sebagai pengimbang 2 kekuatan besar ini. Saat ini DA itu sudah punya kekuatan pengimbang. Kenapa dia jadi pengimbang? Ya, kalau pemimpin negatif itu tidak ada pengimbangnya dari sisi positif, bahaya akan menguasai dunia. Makanya Imam Mahdi turun ini karena pemimpin sekarang alam manusia dan alam halus sana itu sudah melampaui ambang batas tingkat berlebihannya dan ambang batas ketidakadilannya. Sehingga ketika nanti muncul Imam Mahdi dimunculkan oleh Allah, dah waktunya mereka akan kepanasan. Oh, berarti yang mengimbangi ini Imam Mahdinya, bukan Dajjalnya kan ya? Bukan, Dajjal itu ada sejak ribuan tahun lalu sebelum Nabi Muhammad ada ini sudah ada di dunia sana dan menguasai manusia dan menguasai. Coba dilihat di alam dunia ini kan 3/4 itu rata kepercayaan pada
pada DE, WA. Kayak Korea, Jepang, Cina, Yunani, sebagian Eropa itu pada DE, WA dan DE, WI, ya, itu ke sana. Mungkin separuh atau 3/4, ya, intinya itu. Belum lagi alam lain yang ada di bawah bumi, di bawah laut, di dalam gunung. Ya, itu rakyatnya banyak banget dan juga Amerika. Kalau kita sebagai presiden atau imam, itu hanya menguasai satu negara. Dan mereka menguasai semuanya, beberapa negara. Nah, itu munculnya ke alam manusia. Ini diciri-ciri oleh hadis itu bermata satu, artinya tidak adil. Oh, ini si DA bermata itu tidak adil. Kemudian berupa dan sebagainya itu wajah hakikinya. Namun wajah dohirnya kita muncul ke bumi dengan penampilan atau topeng atau busana menutupi kekurangannya itu dengan sebaik-baik orang, sebaik-baik pria. Tampaknya luar biasa, cahayanya luar biasa, auranya, kesaktiannya luar biasa. Ya saat ini sudah ada begitu itu. Dia sudah muncul atau gimana? Oh sudah ada, kalau di anu sudah ada. Berarti yang katanya di kerangkeng itu benar apa enggak? Yang kalau di kerangkeng itu sama, untuk menyembunyikan agar dia itu tidak diketahui oleh dunia sini. Di itu juga piningit disembunyikan. Imam Mahdi juga piningit. Jadi masing-masing kubu saling disembunyikan, kubu Kurawa sama kubu Bundawa saling disembunyikan pemimpinnya. Dan soalnya banyak juga orang Islam fanatis atau agama fanatis yang mencari dia gitu, sudah banyak itu. Nanti jadi kacau. Makanya dipingit juga si DA ini. Iya, DA juga sama-sama dipingit. Makanya digambarkan bahwa di kerangkeng dan sebagainya. Ya kayak Ramadan itu surga-surga digembok, surga dibuka, neraka digembok. Itu kan sebagai sebuah sanepo juga, seperti kayak DA sekarang di kerangkeng rantainya itu lepas oleh doa. Ya benar, soalnya belum bisa masuk ke dunia manusia. Kalau sekarang posisinya penampilan fisiknya luar biasa bagus dan nanti punya dunia pun juga sama. Tapi apakah sudah masuk ke dunia manusia? Belum, tapi kadang aja. Tapi melalui raga yang lain, raga manusia yang lain. Agak serem ya. Iya. Gak bahaya ini? Oh, bukan bahaya lagi. Sangat bahaya. Bahaya, kemampuannya besar sekali. Kalau tadi kan disebut kadang ke dunia manusia ini, berarti belum yang full di dunia manusia. Masuk ke raga. Masuk ke raga. Tujuannya apa tuh biasanya kalau dia lagi kesini? Gitu? Dia punya sifat tidak ingin disayangi dan dikalahkan oleh manusia yang lain. Maka kalau ada misalnya di dunia sana, negara sana ada seorang laki-laki, orang terkaya di dunia, gayanya luar biasa, berlebihan, istrinya cantik-cantik, lah itu kemungkinan besar isinya yang besok muncul sebagai DA itu. Istrinya? Isinya. Oh, isinya. Kalau isinya mesti cantik-cantik, dia pria terkaya di dunia, wah luar biasa dan sebagainya. Itu kalau teliti di YouTube ada sih. Isinya mesti itu. Yang wanita pun juga ada. Istrinya cantik-cantik berarti banyak. Iya. Namanya orang kalau laki-laki udah punya harta kan dirubung semut alias wanita. Berarti penampakannya tuh memang seperti bagus gitu ya? Oh iya. Oh, saya bukan jelek gitu kan? Bukan, kalau di muncul aslinya tapi yang fisik. Semua wanita kan terpesona. Para pemuka agama terpesona karena itu topeng dia ya? Karena kata-katanya sangat menghipnotis. Dia menguraikan teologi atau teori ketuhanan pintar sekali. Kemudian menunjukkan adanya keuangan, harta emas dan itu cepat bisa. Kemudian dia bisa menunjukkan surga neraka, memang benar. Dia bisa punya menciptakan surga dan neraka itu punya. Dan sekarang sudah ada juga, cuma jarang. Karena orang Islam bukan Islamnya, orang Islam tidak mendalami dengan dalam betul tentang ajarannya, sehingga mereka punya keterbatasan, tidak bisa memahami aslinya kehidupan di alam sana kayak apa. Nah, itulah yang membuat orang Islam jadi kurang waspada. Nah, ketika munculnya Imam Mahdi itu berdasarkan petunjuk, sehingga dia mengetahui semuanya.
tapi dibalut oleh Yang Maha Kuasa, dibalut dengan sesuatu hal kekurangan yang menurut logika alam sana ra mungkin kayak wong ini itu, sehingga masih tetap tersembunyi. Sama dia pun juga begitu. Dia pun kan menurut informasi orang kita manusia kan dia itu orangnya hitam, matanya satu, giginya gini, medeni, sekarang dirantai. Maka dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia sekarang adalah suatu makhluk yang berpenampilan luar biasa cakep, kekuasaannya sangat besar, dan sudah ada jauh sebelumnya Nabi ada. Nah, makanya tetap tersembunyi dan aman dia itu sampai sekarang. Nah, fitnah terbesar zaman itu ya dia itu. Yang bisa mengatasi hanya Imam Mahdi, kemudian bekerja sama dengan Nabi Isa. Kenapa bekerja sama dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa masih punya PR yang dulu belum diselesaikan. Tatkala dulu burung merpati yang diciptakan beliau dari tanah liat ditiup jadi merpati terbang, kemudian masuk ke alam dunia lain dan mengobrak-abrik semua kerajaan di alam sana. Kocar kacir sampai hilang sembunyi semuanya, menunggu Nabi Isa meninggal. Nabi Isa ternyata tidak meninggal karena Gusti Allah itu maha lebih tahu, lebih pandai, maka bukan meninggal tapi diangkat. Jadi merpati itu benar adanya ya? Ada, masuk ke dunia lain. Karena maksudnya kalau dicerita dalam teori mungkin apa ya, mungkin teori lain, religi lain lah gitu. Itu kan memang juga ada yang burung seperti itu gitu. Iya. Dan itu tuh bisa berwujud manusia gitu, nanti berubah jadi manusia. Ya, merpati itu oleh Nabi Isa diciptakan dari tanah, ditiup, kemudian dilepaskan ke dunia lain. Dunia lain ini punya portal. Karena dunia lain bukan di langit tapi ya di dalam sama bumi ini, hanya dia di dimensi lain. Oleh Nabi Isa dititipkan dimasukkan ke portal, di sana mengejar seorang pimpinan di sana. Yang dikejar pimpinan itu sebenarnya. Karena di dunia dulu Bani Israel Yahudi didewa-dewakan, sangat didewa-dewakan oleh pengikut Nabi Isa, itu dianggap berbahaya. Mereka lapor pada Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa dilepaskan burung dara itu masuk ke alamnya, cukup biar sampai habis itu. Nah, itu punya dendam yang luar biasa pada Nabi Isa. Tapi dapat nggak terus pemimpin di sana itu? Kena nggak? Enggak, lari ke alam lain, bawah bumi sana. Alam halus tapi bawah bumi sehingga aman. Kemudian burung darahnya bisa dikalahkan oleh cakra senjatanya Krishna sehingga pecah itu. Krishna ini ya penghuni Ya, alam situ. Ya, kemudian Nabi Isa diangkat ke sana. Nah, ajaran Nabi Isa ini dirusak oleh dunia lain, dirusak sehingga biar mereka berlebihan sehingga menuhankan Nabi Isa sendiri dan sebagainya. Intinya dirusak. Sampai sekarang Tuhan gitu. Sampai hari ini dirusak. Itu nanti Nabi Isa akan turun untuk menyelesaikan masalah yang belum karena tugasnya itu unfinished business gitu ya. Tugasnya dirusak. Ternyata sekompleks itu ya, karena kalau dicerita-cerita Nabi zaman dulu yang diceritain pas masih kecil tuh kan kayak sekedar diangkat sudah gitu loh. Nggak ada kisah-kisah lengkap di balik itu gitu. Bukan, ya Maha Kuasa tahu kalau Nabi Isa ini musuhnya musuh bisa menguasai 3 dunia, 3 dimensi, alam manusia, alam jin dan alam sana itu bisa. Makanya punya luar biasa. Dan satu-satunya Nabi yang bisa memiliki kekuatan Ruhullah, yang bisa Ruhullah itu sebelum Nabi Muhammad itu hanya Nabi Isa. Makanya sulit dikalahkan oleh dunia di. Nah, kalau siapa yang akan menguasai ilmu Ruhullah seperti ilmunya Nabi Isa? Ya hanya umat Nabi Muhammad yang memang mendalami di bidang itu dan dengan Allah bisa untuk menguasai itu. Namanya ilmu Ruhullah. Itu jarang sekali dimiliki oleh orang-orang, kecuali sedikit. Nah, besok itu mereka yang golongan orang-orang yang benar itu yang bisa mengalahkan Dia dan bala tentara itu orang-orang yang rohnya sudah dibangkitan Allah dengan seperti dalam Quran itu. Kalau dengar dari cerita Bapak ini berarti mungkin Nabi Isa itu nggak cuma
nabi yang kayak ngajarin agama gitu ya. Berarti dia mungkin spiritualitasnya juga tinggi gitu ya. Iya, Nabi Isa kan ngajarin supaya kamu nyembah Tuhan yang esa, yang satu. Nah, dianggap oleh dunia lain dia itu ini sudah mengikis dunia mereka. Padahal Nabi Isa sudah menghormati wilayah, hanya Bani Israel itu. Tapi mereka itu menabrak batas, jangan sampai kamu berdakwah melewati batas dunia Israel, Bani Israel sana. Nah, rebutan Nabi Isa mau dibunuh berkali-kali oleh dunia lain. Ya, sampai sekarang masih hidup dan dunia lain itu masih dendam juga dengan. Cuman bukan dendam sih, karena apa? Karena taunya Nabi Isa meninggal. Taunya meninggal. Sampai sekarang taunya meninggal. Makanya ketika besok muncul itu kaget. Sekarang pun ada berita Nabi Isa akan hidup lagi, itu mereka tidak percaya. Tapi kan di cerita Islam juga sudah digaungkan kalau beliau tuh masih hidup gitu loh. Masa di alam sana nggak tahu kalau itu masih hidup? Oh, nggak tahu. Nah, kok bisa? Nggak tahu karena roh. Kalau sukma yang diangkat ya mereka tahu, bisa melihat. Kalau roh nggak tahu. Oh. Maka orang roh sukma dan sebagainya itu mereka masih tahu. Tapi orang-orang yang rohnya hidup megat, rohnya sudah pegat, keluar dari jasanya, nggak bisa dilihat mereka. Ada sifat latud likul absar, wajud likul absar, bahwa latikul khabir. Allah itu bisa memandang sesuatu, tapi beliau nggak bisa dipandang oleh siapapun. Padahal dalam diri kita itu ada roh Allah. Punya sifatnya sama. Roh dalam diri kita ini bisa memandang apapun, tapi tidak bisa dipandang oleh siapapun. Nah, itu sifatnya latud likul absar itu. Nah, suatu saat akan turun. Apakah Imam Mahdi atau Saturn ini sudah turun sekarang ini? Ya, menurut keyakinan banyak orang ini sudah. Sekarang baru penggodokan, ibarat di wayang itu sedang digodok di kawah Condro Timuko. Cuman kawah Condro Timukanya di kawah kehidupan. Apa itu Pak Condro Timuko nanti? Pada nggak tahu. Condro Timuko. Ya, tempat penggodokan orang agar kualitasnya meningkat, kesaktiannya meningkat pada waktu di zaman dulu di dunia wayang itu kan digodok di Condro Timuko, kawah Condro Timuko. Digodok oleh Tuhan dan alam semesta gitu. Digembleng oleh dunia D waktu itu. Misalnya Gatot Kaca waktu kecil itu digodok di kawah Condro Timuko, digembleng oleh para D. Kemudian Misanggeni bayinya masing Kaca juga digembleng para dunia D. Dan lain-lain lah. Nah, ini satu ini juga sedang digodok tapi di alam kehidupan manusia ini. Itu yang lebih jelas sebenarnya ramalan atau jongkonya yang Ronggosito itu bisa memindai bahasanya ciri-ciri lain yang lebih spesifik ini. Satirokvini itu punya ciri-ciri ini yang spesifik itu ada. Cuman tidak bisa saya ceritakan di sini. Jadi intinya Imam Mahdi akan muncul itu dari Madinah, itu benar. Karena apa? Karena beliau keturunan kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian kenapa dari Madinah juga? Karena beliau termasuk Al-Baqi. Apa itu? Al-Baqi itu orang yang ahli Madinah. Karena Baqi itu tanah dari Madinah. Kemudian dia kedatonnya di Arab. Artinya dia memang benar-benar mewakili dunia agama yang terakhir yaitu Islam. Yang berkiblat ke Allah secara zahir lewat Ka'bah atau Mekah. Itu kedatangan rasanya di sana. Munculnya dari sana apa itu artinya lahirnya juga di sana? Oh tidak. Oh enggak. Tidak, lahirnya bukan di sana. Karena kalau lahirnya di sana gampang ketahuan. Makanya banyak turunan Nabi yang menyebar ke seluruh negeri dan kebanyakan turunan Nabi itu terbanyak menyebar di tanah Jawa atau Nusantara. Nah, seperti misalnya Jogja itu kan terkenal sebagai Al-Baqi juga. Karena Sultan Agung waktu pulang, waktu menaik haji beliau menyebarkan tanah Baqi ke Imogiri, ke Jogja. Nah, ini sebelum akhir tahun kita harus waspada, menyiapkan diri semuanya. Kalau tidak nanti entah umat atau keluarga kita bisa menjadi bagian dari orang yang kena fitnah Dajjal juga. Luar biasa. Sekarang aja misalnya
syari dzalik ya. Kita berlindung pada Allah dari hal macam itu. Misalnya sekarang ada orang yang kaya, terpandang, pintar, siapa yang tidak kepelot, yang ikutinya diberi harta, disugihkan tanpa pesugihan, tanpa tumbal, ya siapa yang tertarik. Dengan tumbal aja orang mau, apalagi kalau dia itu tanpa tumbal. Ikut aku, nyoh duit, nyoh uang, kamu kaya, kamu lancar dan sebagainya. Memang sakti betul. Sekarang pun sudah begitu. Tapi di dalam sana dan dipuja oleh sebagian manusia, di belahan-belahan banyak bumi dipuja dan mereka menjadi kaya juga karena memuja itu. Yang akhirnya jadi dia itu nanti. Cuman ini masih rahasia, nanti tidak malah jadi jadi beda persepsi. Ya, saya kira itu yang sebagian cuplikan tentang saat akhir zaman dan fitnah akhir zaman ini. Mari kita selalu setiap doa kunut subuh atau surat yang lainnya kita selalu berdoa agar kita dilindungi umat ini dari fitnah dunia, akhir zaman, dajjal, Ya'juj dan para tentaranya. Kira begitu. Nah, ini kita sambung lagi di topik lainnya biar nambung matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.